Rostov, obat kulit kalpa Roma mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Mini Pelet. Tahun lamanya aku menghuni Gunung Ciremai ini dalam wujud siluman ular berkepala manusia. Ini aku harus mencari korban-korbanku setiap munculnya bulan purnama untuk bisa menjelma sebagai manusia siluman. Kibuyut Manguntapa, tunggulah pembalasanku. Ini pelet akan muncul pada saat munculnya bulan purnama. Restu, aku tidak bisa lagi hidup bersamamu karena aku akan menjelma menjadi siluman ular berkepala manusia. Selamat tinggal, Restu. Nila, tidak Nila. Nita. Ayo sih, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pinter, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi, Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Misteri Mini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-7 dengan judul Perempuan Jelmaan. Naskah karya Arif Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Seri yang pertama ini didukung oleh Irene sebagai Dewi Sumbi, Wahyu Chandra sebagai Pak Kadir, Arya sebagai Gosin, dan Benny sebagai Hamdi. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pada kisah pertarungan mistik telah diceritakan, Restu Singgih sedang dicari-cari Mini Pelet dan Dewi Sumbi putrinya. 2 makhluk siluman ular berkepala manusia, penunggu Gunung Ciremai yang menjelma sebagai manusia biasa, hingga akhirnya Mini Pelet dan Dewi Sumbi tiba di desa Linggarjati, kemudian menjadi penghuni reruntuhan rumah tua yang dikenal angker dan ditakuti penduduk desa itu. Gosin, seorang pemuda desa, baru saja sadar dari pingsannya. Dia keheranan
karena dirinya berada di tempat reruntuhan rumah tua yang dikenal angker. Suasana di tempat itu sunyi. Langit mendung bergulung di atas. Sekitar reruntuhan rumah tua itu diselimuti kabut yang turun dari pegunungan Ciremai. Di mana aku? Kenapa aku berada di reruntuhan rumah tua ini? Tidak. Bukankah aku semalam diajak perempuan cantik itu ke sebuah istana? Iya. Aku ingat. Aku disediakan bermacam hidangan. Tapi kenapa akhirnya aku berada di reruntuhan rumah tua ini ya? Perutku rasanya sakit. Aku rasanya ingin muntah. Rasanya makanan yang aku makan semalam di tempat perempuan cantik itu akan keluar lagi. Suara perempuan itu, dia memanggil-manggilku. Tapi di mana dia ya? Aku tidak melihatnya. Hanya suaranya yang aku dengar. Tidak, jangan ganggu aku. Pergi kau, pergi. Perempuan itu, ya, itu suara perempuan yang semalam mengajakku. Aku masih ingat. Suara perempuan itu sudah hilang. Suara perempuan itu tidak terdengar lagi. Apakah dia sudah lenyap dari tempat reruntuhan rumah tua ini? Tapi aku yakin suara itu memang suara perempuan cantik bergaun putih yang semalam mengajakku pergi dan membawaku ke sebuah istana. Pemuda desa itu diam. Perlahan dia bergerak beberapa tindak. Namun tiba-tiba dia merasakan perutnya sakit sekali dan mual seperti ingin muntah lagi. Perutku rasanya sakit lagi. Kali ini aku rasanya benar-benar ingin muntah. Semua makanan yang ada di dalam perutku rasanya ingin keluar. Darah, cacing. Tidak, aku muntah darah bercampur cacing dan belatung. Apakah semua itu makanan yang aku makan semalam di tempat perempuan cantik itu? Iya, perempuan cantik itu. Aku ingat banyak menyediakan macam-macam hidangan dan aku menyantapnya. Tapi tidak, kenapa semuanya berubah menjadi cacing dan belatung? Aduh, sakit sekali rasanya. Gosin terus muntah-muntah. Muntahnya darah bercampur cacing belatung. Wajahnya pucat. Tubuhnya kelihatan lemah sekali. Pemuda itu tiba-tiba merasakan sakit yang benar-benar di perutnya itu. Sakit sekali.
Gosin memegangi perutnya. Tubuh anak muda itu kemudian roboh. Kepalanya menghujam ke batu-batu reruntuhan hingga benturan itu begitu kuat. Kepalanya berdarah. Pemuda itu berguling-guling menahan sakit pada perutnya dan darah terus mengalir. Aduh, tolong! Tenanglah kalian semua, tenang. Aku semalam memang ronda bersama Gosin, tapi sungguh aku tidak tahu kemana Gosin perginya. Dia telah meninggalkanku di pos jaga, dan hingga siang ini Gosin tidak kembali lagi. Walah, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dan apakah memang Gosin menghilang? Jika memang benar begitu, kemana dia perginya? Aku pun tidak tahu. Ya, tapi aku menduga kalau Gosin itu dibawa perempuan cantik bergaun putih itu. Tapi entah kemana. Walah, perempuan cantik bergaun putih. Iya, siapa perempuan itu? Kami juga tidak kenal. Dia sering muncul tengah malam. Perempuan itu ya memang aneh. Sepertinya dia bukan orang desa kita. Alah, apa memang benar begitu? Iya. Perempuan itu memang munculnya jika tengah malam. Tapi kami tidak tahu dari mana dia datang. Wah, perempuan cantik bergaun putih. Wah, aneh juga. Kita tidak tahu. Hamdi, kenapa baru cerita pada kita sekarang ya? Aku minta maaf. Karena kami memang baru cerita pada kalian bahwa setiap tengah malam di desa kita sering muncul seorang perempuan cantik bergaun putih. Walah, ini berbahaya, mencurigakan. Kita harus mencari Gosin sampai ketemu. Ayo, kita semua harus mencari Gosin. Ayo. Tunggu. Ada apa ini ramai-ramai? Nah, kebetulan ini Pak Kadir, kepala desa kita ini datang. Hamdi, Iya, Pak. ada apa sebenarnya? Kok nampaknya kalian akan pergi mencari sesuatu? Ini Pak, kami akan mencari Gosin. Dia telah hilang sejak malam, Pak. Apa? Malam itu. Apa benar begitu? Iya benar, Pak. Aku tidak mengerti. Bagaimana Gosin bisa hilang? Bukankah semalam dia ronda bersamamu? Itulah, Pak. Gosin pergi meninggalkan saya. Tapi hingga kini dia tidak kembali, Pak. Aneh. Tidak mungkin Gosin hilang. Dia sudah sangat dewasa. Barangkali dia pergi jauh-jauh tuh tanpa bilang. Memang aneh, Pak. Tunggu. Tadi kau katakan dia pergi meninggalkanmu dari pos jaga. Iya, Pak. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Setidaknya kau kan bisa melihat Gosin pergi kemana. Atau memang dia tidak bilang padamu dia akan pergi kemana? Gosin, dia semalam pergi meninggalkan pos jaga, ingin menemui perempuan cantik bergaun putih itu, Pak. Perempuan cantik bergaun putih? Iya. Siapa perempuan itu? Apakah dia penduduk desa kita juga? Oh, bukan Pak Kepala Desa. Perempuan itu kami juga tidak kenal. Dia sering muncul bila malam hari, Pak. Aneh. Apa benar begitu ya? Sepertinya mencurigakan sekali ini. Iya, memang begitu, Pak. Saya juga curiga. Saya khawatir kalau perempuan cantik itu bukan manusia, Pak. Tunggu. Maksudmu apa? Jangan-jangan perempuan cantik bergaun putih itu siluman, Pak. Siluman? Iya. Apa benar begitu? Apa kau yakin, Hamdi, kalau perempuan itu siluman? Ya, itu hanya dugaan saya saja, Pak. Tapi itu mungkin saja terjadi. Karena ya rasanya aneh juga. Kau bilang perempuan itu sering muncul bila malam hari. Bukankah itu mencurigakan? Pak Kadir, bagaimana jika seandainya Gosin dibawa oleh perempuan bergaun putih itu, Pak? Mudah-mudahan
kejadiannya tidak begitu, Amdi. Lalu sekarang bagaimana, Pak? Nah, kita harus mencari Gosin. Kita harus mencarinya sampai ketemu. Iya, aku khawatir Gosin memang dibawa perempuan yang bergaun putih itu. Benar kali, Pak. Nah, warga desaku semua, ayo kita mencari Gosin. Ayo. Kita berangkat semua. Ya, berangkat. Ayo, cari Gosin. Kita keliling desa. Kita cari Gosin sampai ketemu. Iya, kita keliling desa. Meeting lagi. Kabur yuk. Ayo, telepon bos dulu deh. Bos, saya absen ya. Tadi siang makan buru-buru, bos. Bos, anginan naik motor. Ini perut kembung dan begah, bos. Bos, saya ikut meeting sore ya. Mahnya kambuh, perih banget. Iya. Bos, lambung saya perih, mual dan muntah terus. Takut. Don, di speaker ya. Buat kalian yang selalu kompak, Anton, minum Gazero. Cepat atasi kembung dan begah. Rini yang sakit mah, minum Proma. Dan Lina yang kena mah akut, minum Proma Double Action. Kalau kalian punya masalah lambung, solusinya bukan ngabur dari meeting, tapi percayakan pada ahlinya lambung. Saya tunggu kalian di ruang meeting. Siap, bos. Lambung sehat bersama Proma, ahlinya lambung. Baca aturan pakai. Pak Kadir sebagai kepala desa Linggarjati itu nampaknya benar-benar bertanggung jawab. Dia memimpin warga desanya untuk mencari Gosin. Mereka berkeliling mencari kemana-mana, tetapi mereka tidak menemukannya hingga hari gelap malam. Bapak Kepala Desa. Biarlah, kami sendiri saja yang mencarinya. Oh, jangan. Kalau kau mau cari sendiri, kau cari saja di tempat lain. Sementara kami mencari di tempat lainnya lagi. Baiklah, saya pergi, Pak. Iya. Ayo, kalian semua ikut aku. Ayo. Gosin, di mana dia ya? Aku tidak mengerti kalau dia benar-benar tidak ditemukan. Tapi keyakinanku dia memang di bawah wanita cantik itu. Biar aku jalan ke arah timur saja. Aku sadar. Bukankah arah ini akan menuju ke rumah tua keluarga Bardan? Iya, rumah tua yang sudah hancur itu. Apakah mungkin Gosin sampai ke sana? Tapi biar akan aku coba dulu mencarinya ke sana. Lelah sekali. Tapi aku sudah sampai di depan rumah tua yang sudah hancur itu. Tempat itu sunyi sekali. Hanya reruntuhan batu-batu berserakan di mana-mana. Nampaknya tidak mungkin kalau Gosin sampai ke situ. Aku mendengar ada suara anjing setan. Tempat ini rasanya menyeramkan. Aduh, bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Apa sebaiknya aku pergi saja dari tempat ini ya? Aku sadar reruntuhan rumah tua itu banyak terkubur keluarga Bardan. Tidak aneh kalau tempat itu menjadi angker dan menyeramkan. Aku melihat sesosok tubuh tergeletak di antara batu-batu reruntuhan itu. Apakah dia Gosin?
Aku harus melihatnya. Hamdi memang melihat sosok tubuh tergeletak di antara reruntuhan rumah tua yang sudah hancur itu. Dengan memberanikan diri, dia kemudian melangkah. Dia masuk ke halaman rumah tua itu, dan belum sampai dia ke reruntuhan rumah tua itu, dia melihat di halaman yang luas itu ada sebuah kereta kuda. Kereta kuda? Milik siapa itu? Apakah itu kereta kuda milik keluarga Bardan? Iya, kereta kuda. Ya, itu kereta kuda itu memang milik keluarga Bardan. Tapi aneh, kenapa masih tetap ada di situ? Bukankah keluarga Bardan sejak lama sekali musnah terkubur rumah tua itu? Mas Andri Tawari! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Sito Bio Farma. Kereta kuda itu berjalan sendiri. Tidak mungkin. Tiba-tiba kereta kuda itu berjalan sendiri. Kereta kuda itu berputar-putar halaman itu. Aneh, sepertinya kereta kuda itu ada yang mengendalikannya. Tapi aku tidak melihat ada orang di atas kereta kuda itu. Perempuan itu tiba-tiba ada di kereta kuda itu. Dia melihatku. Dia tersenyum. Hamdi. Ampun. Aduh, perempuan itu melambaikan tangannya. Dia seperti memanggilku untuk ke sana. Iya, dia memanggilku. Aduh. Ayo. Tidak. Kemari. Tidak. Kemarilah. Oh iya. Iya, aku akan ke sana. Hamdi bergerak melangkah. Dia merangkak-rangkak bagaikan kambing. Matanya terus memandang ke arah kereta kuda yang tengah dikendalikan perempuan itu. Hamdi hampir mendekat. Tiba-tiba perempuan cantik bergaun putih itu menghilang. Perempuan itu menghilang. Dia benar-benar tidak ada. Dalam kereta kuda ini tidak ada dia. Kosong. Aneh. Di mana dia? Dia bisa menghilang. Jangan-jangan. Iya, gadis itu benar-benar siluman. Tiba-tiba kuda-kuda itu melompat-lompat dan meringkik-ringkik ketakutan. Apa yang terjadi dengan kuda-kuda itu? Kuda-kuda itu tidak mau diam. Ada apa sebetulnya? Kuda-kuda yang berjumlah 4 ekor itu terus melompat-lompat dan meringkik ketakutan. Hamdi mundur menjauh, wajahnya tegang. Dan tiba-tiba kereta kuda itu bergerak dan bergerak mengarah ke hadapan Hamdi. Kereta kuda itu. Aduh, ingin menabrakku. Tidak, jangan. Nita. Ayo sih, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante.
Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita, obatin orang sakit. Mama juga pintar, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entetep anak. Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya, Via? Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri